Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih tentang debat, namun dengan pembahasan yang berbeda dari video yang kemarin. Kali ini kita akan membahas analisis isi debat. Nah, adik-adik, analisis isi debat. Nah, secara umum debat itu terdiri atas mosi, pernyataan sikap atau pendapat, dan argumentasi. Kita bahas satu-satu dulu. Mosi. Nah, adik-adik, seperti video-video kemarin yang membahas tentang mosi dapat disusun baik berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat maupun isu-isu global yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Mosi bisa diambil misalkan seperti saat ini ada pandemi corona, itu bisa dijadikan sebagai mosi, atau tentang yang lainnya, tentang yang sedang booming, yang sedang viral. Yang kedua, pendapat. Nah, adik-adik, pernyataan sikap atau pendapat dalam debat berupa pernyataan menyetujui dan menolak mosi atau topik debat ya. Pernyataan ini dipengaruhi oleh pengetahuan, lingkungan, dan gaya hidup tiap tim afirmasi dan tim oposisi. Pada umumnya, tiap-tiap tim berusaha agar tim lawan dapat menerima pandangan dan pilihan pandangannya. Jadi, pendapat itu dipengaruhi oleh masing-masing tim afirmasi, tim oposisi, seperti pengetahuannya bagaimana, lingkungannya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, argumentasi. Nah, adik-adik, argumentasi digunakan untuk memperkuat pernyataan, sikap, atau pendapat. Nah, argumentasi biasanya berupa alasan yang ditambahi dengan berbagai informasi, data, dan bukti. Argumentasi dalam debat digunakan untuk memperkuat pernyataan tim terhadap mosi. Nah, adik-adik, argumentasi ini digunakan untuk memperkuat pernyataan sikap atau pendapat yang disertai dengan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan lawan. Itu tadi pembahasan tentang analisis isi debat. Kita lanjut ke kebahasaan debat. Nah, adik-adik, kebahasaan dalam debat itu menggunakan konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi itu kata penghubung. Konjungsi antar kalimat berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Konjungsi antar kalimat itu ditulis pada awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Nah, beberapa jenis konjungsi antar kalimat. Yang pertama, konjungsi antar kalimat pertentangan. Contohnya, akan tetapi, namun, biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, sungguh pun demikian. Itu adalah contoh-contoh konjungsi antar kalimat pertentangan. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat waktu. Contohnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, selanjutnya. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat penambahan. Kata-katanya ada tambahan pula, lagi pula, selain itu. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat pembalikan. Contohnya, sebaliknya. Yang selanjutnya, konjungsi antar kalimat keadaan. Sesungguhnya, sebenarnya. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat penguatan. Contohnya, malahan, bahkan. Konjungsi antar kalimat keeksklusifan dan keinklusifan. Contoh katanya, kecuali itu. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat konsekuensi. Contoh katanya, dengan demikian. Nah, selanjutnya, konjungsi antar kalimat akibat. Contoh katanya, oleh karena itu dan oleh sebab itu. Nah, adik-adik, itu tadi konjungsi. Kaidah kebahasaan dalam debat menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung antar kalimat
itu ditaruh di awal kalimat dan diimbuhi dengan tanda koma. Begitu ya, konjungsi antar kalimat itu ditaruh di awal kalimat dan diimbuhi dengan tanda koma. Itu tadi pembahasan tentang kaidah kebahasaan dalam debat. Selanjutnya, contoh-contoh pertanyaan yang sering muncul di materi debat. Bagaimana debat secara umum? Apa fungsi argumentasi dalam debat? Fungsinya apa sih? Faktor apa saja yang mempengaruhi pernyataan sikap dalam debat? Ada tadi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tiap tim afirmasi dan tim oposisi dalam menyampaikan argumentasi. Nah, ini ada cuplikan. Hidup untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil lebih banyak adalah suatu kegiatan yang wajar dilakukan. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Tentukan mosi dalam paragraf tersebut. Ini tipe, seharusnya menggunakan huruf F, paragraf. Selanjutnya, tentukan konjungsi yang menyatakan simpulan dalam paragraf tersebut. Nah, coba kita lihat lagi. Konjungsi. Hidup untuk bekerja kita memerlukan biaya. Kita juga harus tanpa bekerja keras kita tidak bisa keras. Jadi bekerja ini. Oke. Di sini ada konjungsi antar kalimat yang apa tadi yang diminta? Menyatakan simpulan. Ada tadi. Jangan lupa konjungsi antar kalimat itu ditaruh di awal kalimat dan diikuti dengan tanda koma. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang analisis isi debat dan kaidah kebahasaan dalam debat. Apabila ada yang kurang paham, adik-adik bisa menulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik, menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik. Semoga kita selalu diberi panjang umur, sehat lahir batin, agar bisa bertemu dan segera bertatap muka. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.